Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah salat Idul Adha. Khutbah Idul Adha tidak boleh lama, karena kita akan punya acara besar setelah pelaksanaan salat Idul Adha. Di kesempatan kali ini kami akan mengambil satu pelajaran yang pernah terjadi ketika Dzulhijjah, tepatnya pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang wukuf di Arafah. Dari Tariq bin Ziyad rahimahullah, di zaman Amirul Mukminin radhiyallahu anhu, datang seorang Yahudi. Beliau adalah Ka'ab al-Ahbar sebelum masuk Islam. Kemudian Yahudi ini mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, ayatun taqra'unahu fi kitabillah." Ada satu ayat yang kalian baca di kitabullah. "Lau kana ma'syaral yahudi nazalat la ja'alna dzalikal yauma 'idan." Andaikan ayat itu turun di tengah kami orang-orang Yahudi, kami akan jadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari raya. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya, "Ayu ayatin?" Ayat apa yang kau maksud? Kemudian Yahudi itu mengatakan, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Ayat yang ada di surat Al-Maidah yang menggambarkan bahasanya Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Laqad ta'araftu fi ayyi yaumin nazalat wa fi ayyi makanin nazalat." Aku tahu di mana ayat ini turun dan kapan ayat ini turun. Ayat ini turun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang wukuf di Arafah di hari Jumat. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di ayat ini, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan untuk kalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. 3 poin penting yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah menegaskan bahwasanya pada saat hari Arafah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang wukuf di Haji Akbar, yang itu merupakan haji yang terakhir beliau sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa dia telah menyempurnakan agama yang Allah berikan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Karena agama ini telah sempurna, Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, "Hadhihi akbaru ni'amillahi ta'ala ala hadhil ummah." Ini merupakan nikmat terbesar yang Allah Ta'ala berikan kepada umat ini. Haitsu akmalallahu lahum dinahum
di mana Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama mereka. Sebagai konsekuensinya, fala yahtajuna ila dinin siwa, maka mereka tidak butuh agama yang lain. Sehingga kita tidak butuh untuk mempelajari agama yang lain. Kita tidak butuh untuk mempelajari ajaran-ajaran yang lain, sebab ajaran agama yang telah Allah sediakan kepada kita telah sempurna, dan semuanya menyediakan apapun yang dibutuhkan oleh manusia untuk kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Wala ila nabiyyin ghairi nabihim sallallahu alaihi wasallam, sehingga kaum muslimin tidak butuh ajaran para nabi selain nabi mereka, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Yahudi ini menyampaikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, andaikan ayat ini turun di tengah kaum Yahudi, maka mereka akan menjadikannya sebagai hari raya, menunjukkan bahwasanya dalam kitab-kitab sebelumnya, baik dalam Taurat maupun Injil, tidak ada pernyataan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama mereka. Karena itulah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setelah kita mengakui bahwa Islam telah sempurna, sesuatu yang telah sempurna maka jangan diubah. Mengubah sesuatu yang sempurna adalah bentuk tindakan merusak, dan merusak yang paling parah ketika yang dirusak adalah ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Kerusakan bisa bentuknya dengan cara dikurangi, juga bisa bentuknya dengan cara ditambah-tambahi. Karena sesuatu yang sempurna ketika ditambahi bukannya semakin membuat indah, tapi sesuatu yang sempurna ketika ditambahi justru akan membuat semakin rusak. Kita punya dua mata yang sempurna, maka kita tidak akan mau ketika ditambahi satu mata, sebab dua mata sudah sempurna bagi kita, bagian dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri seorang hamba. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran. Ada dua agama yang dirusak oleh pengikutnya, ajaran Musa alaihissalam dan ajaran Isa alaihissalam. Allah taala mengatakan, yuharrifunal kalima amma wadhihi. Mereka mengganti-ganti isi dari ajaran sesuai dengan tempatnya, tidak sesuai dengan tempatnya, sehingga isi dari kitab suci ditambahi dan dikurangi, isi dari ajaran para nabi ditambahi dan dikurangi. Yang terjadi apa? Agama yang dulu disampaikan oleh Musa alaihissalam berubah 180 derajat, sehingga berubahlah menjadi agama Yahudi. Agama yang dulu dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam berubah total sehingga menjadi ajaran yang lain. Dan tidak menutup kemungkinan ini terjadi pada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang keras praktek semacam ini, sehingga beliau mengatakan, wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah. Perkara yang paling buruk dalam urusan agama adalah hal yang baru, karena setiap yang baru dalam urusan agama adalah praktek bid'ah. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, urusan manusia ada dua. Ada urusan dunia dan ada urusan agama. Untuk urusan dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kelonggaran. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, antum a'lamu bi amri dunyakum. Kalian lebih ngerti tentang urusan dunia kalian. Manusia berinovasi dalam urusan dunia diberikan kebebasan. Anda mau membuat teknologi apapun selama tidak melanggar syariat diperbolehkan. Yang kedua adalah urusan agama. Untuk urusan agama adalah urusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita diperintahkan oleh Allah, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikuti saja apa yang telah Allah turunkan kepada kalian. Sebab agama prinsipnya adalah dengan mengikuti, bukan dengan berinovasi. Bagaimana dengan adanya teknologi yang dimanfaatkan untuk kegiatan agama? Teknologi tidak menambah kesempurnaan agama, namun teknologi bisa dimanfaatkan untuk memudahkan kaum muslimin dalam pelaksanaan kegiatan agama. Mikrofon tidak menyempurnakan kegiatan agama kita, tapi mikrofon memudahkan kegiatan kita dalam beragama. Adanya kendaraan tidak menyempurnakan kegiatan agama kita, tapi kendaraan bisa kita manfaatkan untuk memudahkan aktivitas kita dalam beragama. Orang yang sholat pakai mikrofon dan yang sholat tanpa mikrofon, gerakannya sama, bacaannya sama,
bagi mereka yang mengikuti sunnah Nabi SAW ketika melaksanakan salat. Karena itulah jamaah dimulakan Allah, berinovasi dalam teknologi bagian dari kebebasan yang diberikan oleh Rasulullah SAW untuk manusia. Tapi berinovasi dalam ajaran ini beda lagi. Karena berinovasi dalam ajaran dilarang keras oleh Nabi SAW. Penggalan yang kedua dari ayat yang tadi kita singgung, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan untuk kalian nikmatku. Nikmat yang dimaksud di sini adalah ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab nikmat itu ada dua. Yang pertama yang disebut oleh para ulama dengan nikmat muqayyadah. Apa yang dimaksud dengan nikmat muqayyadah? Nikmat yang hanya bisa dirasakan ketika manusia hidup di dunia. Itulah nikmat materi. Itulah nikmat harta, nikmat umur, nikmat segala yang Bapak Ibu punya dari materi dunia. Dan nikmat semacam ini waktunya sangat pendek. Terkadang ada orang yang memiliki kekayaan, tapi dia diuji oleh Allah dengan rasa sakit, sehingga dia tidak bisa menikmati kekayaan itu. Kekayaannya masih ada, pemiliknya masih hidup, tapi Allah halangi dengan pantangan berupa rasa sakit yang ada pada dirinya. Disinilah kenapa disebut oleh para ulama sebagai nikmat muqayyadah, yang artinya nikmat terbatas. Sebab nikmat ini dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan waktu yang singkat. Yang kedua, ada nikmat mutlaqah. Apa itu nikmat mutlaqah? Nikmat yang bisa dirasakan oleh hamba di dunia dan di akhirat. Itulah nikmat hidayah. Allah Subhanahu wa taala memberikan pernyataan bahwa nikmat yang Allah nyatakan sebagai nikmat yang disempurnakan adalah nikmat jenis yang kedua. Tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran yang mengatakan Allah telah menyempurnakan nikmat duniawi untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang ada adalah Allah menyempurnakan nikmat agama untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmatku untuk kalian. Karena itulah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jika Allah sebut agama ini sebagai nikmat, maka sudah selayaknya kita terima sebagai nikmat. Jangan sampai ketika Allah menyebut agama ini sebagai nikmat, tapi kita menerimanya sebagai azab. Karena ada sebagian orang yang kadang nggak terima dengan aturan agama. Dia tidak mau diatur tentang masalah halal haram. Yang ini nggak boleh secara syar'i, yang ini nggak boleh karena dalil, tapi dia nggak terima dan dia merasa keberatan. Mungkin masih banyak sebagian di antara kaum muslimin yang berkomentar, makin belajar agama, makin banyak yang dilarang. Makin belajar agama, kita makin terkekang. Subhanallah, seharusnya dia jadikan ajaran agama itu sebagai sebuah kenikmatan, sehingga dia bahagia dengan itu. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kaum muslimin sebagaimana yang Allah tegaskan di surat Yunus, qul bi fadlillah wa bidzalika wa bi rahmati fabidzalika falyafrahu dzalika khairum mimma yajma'un. Sampaikanlah wahai Muhammad, bi fadlillah wa bi rahmati, dengan karunia dan rahmat Allah berupa ajaran agama yang Allah berikan kepada kalian. Fabidzalika falyafrahu, jadikanlah itu sebagai sumber kebanggaan kalian. Jadikan itu sebagai bahan kalian merasa bahagia. Dzalika khairum mimma yajma'un, itu lebih baik daripada seluruh harta yang kalian kumpulkan. Sehingga jangan sampai ada salah satu di antara kita yang punya perasaan saat Anda belajar agama lalu mengetahui sesuatu yang dilarang, mengetahui sesuatu yang diwajibkan, kemudian Anda merasa keberatan dan menyikapinya sebagaimana layaknya sesuatu yang merepotkan. Jangan sampai kita berpikir setelah kita belajar agama apa-apa dilarang, serba repot dan seterusnya. Ini bentuk suudzon kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan syariat ini sebagai nikmat, seharusnya kita terima sebagai nikmat. Kemudian di bagian akhir Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa raditu lakumul islama dina, dan aku telah ridha Islam sebagai agama kalian. Sebab satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah hanyalah Islam. Semua agama mengklaim diri mereka yang akan mengantarkan agamanya kepada surga. Namun klaim yang benar hanyalah klaim kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Qur'an, orang Yahudi mengatakan,
wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka bilang tidak akan ada yang bisa masuk surga kecuali yang beragama Yahudi atau Nasrani. Tilka amaniyuhum. Kemudian Allah mengatakan, itu hanyalah angan-angan kosong ahli kitab. Bala man aslama wajhahu lillah. Sebaliknya, yang berhak dapat surga adalah yang muslim. Dia memasrahkan wajahnya di hadapan Allah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil menaklukkan kota Mekah, beliau mengutus para sahabat untuk nyebar di seluruh penjuru kota Mekah untuk menyampaikan sebuah pesan. Kalimatnya sangat sederhana. Innahu la yadkhulul jannah illa mu'min. Tidak ada yang bisa masuk surga kecuali orang yang beriman. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, fa unadi biha hatta saqila sauti. Aku pun menyampaikan pesan ini dengan teriak sampai suaraku parau. Sebagai sebuah penegasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh dunia, agama yang diterima hanya satu, yaitu Islam, yang merupakan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hal yang terpenting jamaah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut waraditu lakumul Islam madina, dan aku ridha Islam untuk menjadi agama kalian. Allah telah ridha menjadikan Islam ini sebagai agama kita. Maka seharusnya kita pun ridha untuk menjadikan Islam ini sebagai ajaran hidup kita. Karena itu Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, fardu antum li anfusikum, fardu antum li anfusikum, fa innahu din alladzi radiyahu Allahu wa ahabbahu. Oleh karena itulah seharusnya kalian ridha untuk menjadikan agama ini sebagai agama kalian. Sekali lagi, jangan sampai saat kita menjumpai ajaran apapun dari syariat Islam, kemudian ada rasa berat hati, bahkan emosi dalam diri kita, yang itu menunjukkan kalau kita belum ridho untuk diatur sebagai kaum muslimin. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mohon kepada Allah, semoga Allah bukakan hati kita untuk mau menerima agama ini dan merasa ridho dengan ajaran syariat ini. Dan salah satu di antara pembuktiannya adalah kita mau membuka diri untuk menerima kebenaran apapun yang datang dari Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ajak Anda untuk membandingkan dua hal. Di sekitar kita informasi banyak sekali. Secara umum bisa kita bagi menjadi dua. Pertama adalah informasi berita. Yang kedua, informasi ilmu. Mana yang lebih kita butuhkan? Orang yang akalnya sehat akan mengatakan, kita lebih butuh ilmu daripada berita. Dan dari sekian banyak ilmu, satu-satunya ilmu yang akan mengantarkan kepada kebahagiaan surga hanyalah ilmu agama. Sebab orang ketika dia paham ilmu agama, dia tahu kewajiban apa yang harus dia lakukan kepada Rabb-Nya, kepada Tuhannya. Karena itu sekarang Anda bisa ngukur lebih banyak mana waktu yang kita gunakan untuk menyerap berita dengan waktu yang kita gunakan untuk menyerap ilmu agama. Kebanyakan manusia mereka akan menjawab lebih banyak untuk menyerap berita daripada ilmu agama. Padahal banyak sekali berita yang kita baca terkadang kita nggak punya kepentingan. Namun sangat disayangkan, waktu yang sia-sia itu tidak kita isi dengan belajar apa yang menjadi tanggung jawab kita kepada Allah. Kadang kita nggak bisa wudu, tapi kita nggak mau belajar tentang wudu. Kita nggak bisa sholat dengan benar, tapi kita nggak mau belajar tentang bagaimana cara sholat yang benar. Kita lebih senang dengan berita atau nonton video, dan yang dicari adalah hiburan. Maka sayangi waktu kita jamaah, karena umur yang diberikan oleh Allah kepada kita sangat terbatas. Dan kita mohon kepada Allah agar Allah bukakan hati kita untuk bisa lebih menerima ilmu agama dan berusaha untuk mendekat kepadanya. Anda bisa rasakan betapa bahagianya mereka yang dekat dengan agama syariat Islam yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Di bagian akhir, mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa di hari yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita
dan semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita untuk selalu terus menjadi hamba yang istiqamah, menerima kebaikan dan kebenaran setiap kita belajar, baik dalam kegiatan sehari-hari saat kajian maupun ketika Jumatan bagi bapak-bapak. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai hambanya yang bisa mendapatkan husnul khatimah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda was sadad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi'ibadika fitnah faqbidna ilaika ghaira maftunin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma taqabbal minna salihal a'mal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.